Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama tentunya patut saya menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan yang masih boleh mengizinkan saya melalui panitia untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa. Kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi patut kita bersyukur ada firman Tuhan sebagai terang yang menerangi perjalanan iman kita, sehingga dengan adanya terang firman Tuhan kita tahu di mana kaki kita akan melangkah. Dengan adanya terang firman Tuhan kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam firman Tuhan sesuai tema Natal pada malam hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-33. Tidak keberatan Bapak Ibu Saudara untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, Matius 24 ayat 33. Demikian juga kamu, pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi, ketahuilah olehmu bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. Terima kasih, puji Tuhan, silakan dulu. Salinan baru sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya bertanya tentang tanda, alamat kesudahan alam ini dan kedatangannya pada kali yang kedua. Malam hari ini kita merayakan hari kelahirannya, di mana dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina untuk mencari orang yang berdosa, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Tetapi kita perlu tahu, dia telah bertumbuh dewasa dan dia menjadi besar, berkenan kepada manusia dan berkenan kepada Allah. Dan dia bertambah-tambah hikmat. Dan akhirnya oleh skenario Bapa di sorga, dia harus mati di kemuncak Golgota. Untuk Bapak Ibu saya dan saudara yang tadinya lahirnya kafir seperti jemaat Efesus, tidak berpengharapan di dalam dunia ini, tidak bertuhan di dalam dunia ini. Tetapi dengan kematian Kristus, tadinya kita berjauhan dengan umat Israel. Sebab itu jangan tersinggung kalau kita disebut sebagai orang kafir. Memang, karena umat pilihan Allah itu hanya umat Israel. Di luar Israel itu adalah kafir. Tetapi kita ini yang kafir oleh kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Tuhan. Karena kita perhatikan apa yang disuratkan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Efesus 2 ayat 11 mulai. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir, dan dikata tidak bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus. Tatkala itu jemaat Efesus sama dengan Bapak Ibu saya dan saudara, jauh daripada Kristus.
asing daripada hak orang Israel, asing daripada hak orang Israel, dan orang yang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, dengan tiada berpengharapan, tidak punya pengharapan, dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini, tidak bertuhan di dalam dunia ini, tetapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Kamu yang dahulu berjauhan, dulu kita berjauhan dengan umat pilihan Allah, sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. sudah didekatkan oleh darah Kristus. Ada dinding pemisah, ada dinding penyekat. Yang dekat yaitu umat pilihan Allah, yang jauh adalah Bapak Ibu saya dan saudara. Ayat 14, Tuhan merobohkan dinding penyekat, Tuhan merobohkan dinding pemisah, sehingga kita sama-sama boleh memperoleh bahagia di dalam keselamatan itu. Ayat 14, yang ke-14, karena Ia sendiri menjadi perdamaian kita. Yesus menjadi perdamaian kita, yang menjadikan dua pihak itu satu. Dia telah menjadikan dua pihak antara yang jauh dan dekat itu menjadi satu, dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Dia merobohkan dinding penyekat atau dinding pemisah yang di tengah, yaitu perseteruan itu, dengan menyerahkan tubuhnya, dengan menyerahkan dirinya. Sehingga ayat 17, datanglah Ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, dan perdamaian kepada mereka yang dekat. Untuk itu, dengan kematian Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Di dalam Injil Matius 24 ini, sekali lagi menceritakan bagaimana murid-muridnya bertanya tentang kapan kedatangannya, apa alamat kesudahan alam ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kedatangan Tuhan atau kelahirannya yang kita rayakan malam hari ini untuk orang berdosa. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Tetapi kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa, tetapi Dia datang untuk mencari orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah yang pohon pengharapan itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi sekali lagi, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang berdosa, tapi orang yang sempurna. Sempurna artinya lengkap, tidak bercacat celah. Untuk jelaskan kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Sempurna artinya lengkap. Dan segenap roh, dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara, dengan tiada bercacat celah, dengan tidak lagi bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama, Dia hanya datang di atas awan, dan itulah keangkatan gereja Tuhan. Dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya, dan Dia akan menghimpunkan orang-orang pilihan, dalam arti orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Sebab itu ada lagu, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala ku ada. Ada lagi, ku mau di sana
Karena pada waktu bunyi sangkakala, kalau kita tidak ada di sana berarti kita tertinggal masuk pada zaman antikris. Coba kita baca Matius 24 ayat 30-31. 30. Setelah itu telah kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Segala bangsa manusia di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyi. Dia akan menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih. Menghimpunkan orang yang terpilih, dalam hal ini orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Daripada keempat penjuru alam. Dari 4 penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Dari tepi langit ke tepinya yang lain. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 24. Salah satu ungkapannya, minta pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat, di mana musim dingin orang tidak bisa bekerja. Hari Sabat ketentuan Taurat, orang tidak boleh bekerja. Sama dengan yang dikatakan dalam Yohanes 9 ayat 4. Selagi hari siang, selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka, seperti saat ini kita masih dengar firman Tuhan. Karena sekali lagi malam akan datang di mana seorang pun tidak dapat bekerja lagi. Tidak ada pemberitaan seperti saat ini. Dan waktu itu berlaku Amos pasal 8 ayat 11. Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam dunia. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Sekali lagi, masanya akan datang di mana sekali lagi Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam dunia. Bukan lapar akan makanan, bukan dahaga apa yang kita minum, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Sebab itu mari kita mempergunakan waktu yang ada. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan sekali lagi, waktunya sudah dekat. Jangan sampai kita bermasa bodoh. Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Jangan kita bermasa bodoh Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita mengerti akan rencananya, ketetapannya untuk menyelamatkan Bapak Ibu saya dan saudara. Karena sekali lagi, kalau kita bermasa bodoh seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, di mana ada 10 anak darah, 10 anak gadis, artinya sudah dewasa rohani. Tetapi Tuhan perumpamakan ada 5 yang bijak, ada 5 yang bodoh. Jadi 50-50 Bapak Ibu Saudara. Bukan 8 yang bijak, 2 yang bodoh. Sama-sama sudah dewasa rohani. Tetapi ada yang bermasa bodoh, dan firman Tuhan pada malam hari ini datang mengingatkan kita. Karena apa yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak akan masuk pada pengangkatan gereja Tuhan dalam Matius 24 ayat 30-31 tadi, bahwa akan masuk pada masa yang sukar, yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Dan ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus masih dalam Matius 24 ayat 21. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Seperti yang demikian belum pernah berlaku. Seperti yang demikian belum pernah berlaku. Daripada awal kejadian alam. Dari awal kejadian alam belum terjadi. Sehingga sampai sekarang ini. Sekarang ini juga belum berlaku.
Dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi pula. Kemudian tidak akan jadi lagi. Kita sekarang berada pada meterai yang keempat dalam Wahyu pasal yang ke-6. Kuda kelabu, salinan lama, kuda kelabu, salinan baru, kuda kuning hijau. Artinya pertarungan pekabaran. Dalam firman Tuhan ada 3 macam pekabaran. Pekabaran akal-akal manusia memang masuk akal. Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan orang Fakih. Matius 15 ayat 8-9. Sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ada pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Dan ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti kata Paulus dalam Galati 1 ayat 11-12. Salinan baru aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara. Salinan lama aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Ketiga pekabaran ini sementara bertarung di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Dan di ujung meterai yang keempat ini akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Kita akan dibawa pada persatuan iman. Kita akan dibawa pada Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita akan dibawa seperti apa yang didoakan di gereja, gereja yang kudus dan am. Dan kita akan dibawa menuju pada akhir balik, dewasa rohani, sehingga bertambah-tambah sempurna. Kedewasaan penuh dalam terjemahan baru. Terjemahan lama Efesus 4 ayat 13. Menjadi orang yang akhir balik. Ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai pada persatuan iman. Kita sampai pada persatuan iman, satu pemberitaan. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akhir balik. Menjadi orang yang dewasa, menjadi akhir balik. Sehingga bertambah-tambah sempurna. Sehingga bertambah-tambah sempurna. Sama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Jadi inilah maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena setelah gereja Tuhan disempurnakan, akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus. Ada ayatnya kah itu? Ada. Wahyu 19 ayat 7. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba? Kita baca dulu Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri salinan baru, pengantinnya sudah bersedia. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi kita ini dihisapkan sebagai pengantin perempuan, mempelai wanita yang mempersiapkan diri untuk menjadi pengantinnya Kristus, artinya menyatu dengan Kristus. Karena sekali lagi, ketika kawin anak domba sudah tiba. Siapakah anak domba? Tadi sudah disentil dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Lalu siapakah pengantinnya? Siapakah mempelainya? Tidak lain adalah Bapak Ibu saya dan saudara. Meskipun kita ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2, dia berkata, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunankan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat Korintus tentunya terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi Paulus hisapkan ditunankan sebagai perawan yang suci kepada Kristus.
Gereja hujan awal, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ditunangkan dengan Kristus. Tapi bagi kita gereja hujan akhir akan menikah, artinya menyatu. Kita akan bersatu dengan apa yang dikatakan doa Tuhan Yesus akan terjadi. Yohanes 17 ayat 21. Tuhan berdoa, sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka itu. Kita akan dipersatukan Bapak Ibu Saudara, karena kita akan dibawa pada kesempurnaan. Dan setelah gereja disempurnakan, kita akan masuk pada meterai yang kelima, di mana masa vakum, tidak ada lagi pemberitaan. Tetapi di sana akan terjadi kerusakan, masuk pada meterai yang ketujuh. Saudara, setelah gereja Tuhan diangkat pada meterai yang keenam, masuk pada meterai yang ketujuh, gereja yang tertinggal. Saudara, akan masuk pada masa yang sukar. Tadi sudah disentil kejadian yang belum terjadi. Dari awal kejadian sampai sekarang ini belum terjadi. Dan setelah itu tidak akan terjadi. Apa yang belum terjadi? Saudara, penyiksaan, memutilasi. Saudara, itu sudah terjadi. Tapi ada siksa yang belum terjadi, nanti akan terjadi pada waktu peniupan sangkakala. Karena pada zaman Antikris diawali dengan peniupan sangkakala. Satu sangkakala saja Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam Wahyu 9 ayat 4. Orang mau cari mati, mati itu lari. Sekarang kalau mati gampang, minum baygon mati sayang, tapi masuk neraka. Tapi waktu itu orang akan cari mati, tetapi mati itu lari dari mereka itu. Inilah yang belum terjadi dan tidak akan terjadi sesudah itu. Wahyu 9 ayat 4. Yang keempat, maka dikatakan kepadanya bahwa tiada boleh ia merusakkan rumput yang di bumi. Rumput di bumi tidak boleh dirusakkan, atau barang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh dirusakkan, atau barang pohon kayu. Melainkan hanya manusia yang tidak bermeterai Allah di dahinya. Hanya manusia yang tidak bermeterai Allah di dahinya. Maka dipesankan kepadanya supaya jangan membunuh mereka. Jangan membunuh mereka itu. Hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. 150 hari menyiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksa yaitu seperti disiksa tatkala orang disengat kala jengking. Siksa seperti orang disengat kala jengking. Pada masa itu kelak orang akan mencari mati. Waktu itu orang akan mencari mati, tetapi tidak dapat. Maka suka mereka itu akan mati. Suka mereka ingin mati, tetapi mati itu lari daripada mereka itu. Lari dari mereka itu. Tapi gereja Tuhan sudah disingkirkan terlebih dahulu. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, masuk pada pencurahan bokor cawan Allah salinan baru. Bokor yang keempat dalam Wahyu pasal 16 ayat 8. Kita sekarang berada di planet yang namanya bumi. Ada matahari. Antara matahari dan bumi ada lapisan yang namanya ozon. Ozon ini melindungi sinar ultraviolet dari matahari, supaya matahari tidak menghanguskan manusia. Tapi karena lapisan ozon ini mulai menipis, karena ulah manusia dengan polusi udara, sehingga di daerah-daerah tertentu seperti Pakistan, Afghanistan, saudara, kalau panas orang bisa mati karena panas. Dan ini tanda-tandanya Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu pada pencurahan bokor murka Allah yang keempat, di mana matahari diberi kuasa, karena lapisan ozon ini akan habis. Sehingga matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia, tapi tidak mati. Bayangkan, hangus terbakar, tidak mati. Coba kita baca Wahyu 16 ayat 8. Maka malaikat yang keempat itu pun mencurahkan bokornya ke atas matahari. Bokor murka Allah yang keempat atau cawan Allah akan dicurahkan. Lalu matahari itu beroleh kuasa. Matahari beroleh kuasa menghanguskan segala manusia dengan api. Menghanguskan manusia dengan api. Maka segala manusia itu pun hangus
amat. Hangus dengan hangat yang amat sangat. Lalu mereka itu pun mengucap nama Allah. Mengucap berarti belum mati. Yang berkuasa atas bala itu. Tiada pula mereka itu bertobat. Tidak lagi mereka itu bertobat berarti belum mati. Sehingga memberi hormat kepadanya. Jadi kita lihat ini peringatan di dalam kehidupan kita. Karena bagaimana pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan juga tidak kalah. Nubuatan Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Habakuk 2 ayat 14. Karena bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menudungi tubir laut. Seperti air menudungi tubir laut, mengimbangi pengetahuan manusia saat ini. Karena sekarang hanya dengan HP, segala sesuatu ada di dalam tangan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Mau transfer uang, mau belanja, semua hanya lewat handphone, mempermudah. Karena pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Seperti yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang keempat, di mana Tuhan menyuruh Daniel untuk menutup firman Tuhan yang dia telah terima pada waktu itu. Kenapa? Karena belum waktunya. Meskipun Daniel menerima wahyu, tapi Tuhan tidak suruh dia untuk mengungkapkan itu. Karena nanti berlaku di akhir zaman ini, bagaimana pengetahuan akan semakin dipertambahkan. Daniel 12 ayat yang keempat. Yang keempat, tetapi akan dikau hai Daniel. Akan dikau hai Daniel. Tutuplah olehmu segala perkataan ini. Tutuplah olehmu segala firman Tuhan yang ia telah terima dari Tuhan. Dan meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. Masa itu di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara banyak menyelidik akan firman Tuhan. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuan akan dipertambahkan. Karena kalau pengetahuan firman Tuhan tidak limpah di dalam kehidupan kita, kita mungkin akan memuji sesama kita manusia dengan pengetahuan yang ada. Tetapi ternyata firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Dan firman Tuhan ini, kata Paulus dalam Ibrani 4 ayat 12, hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan ingatan dan niat hati kita. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apalagi yang di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Allah yang hidup, dia tahu persis apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga jemaat yang saya layani, kadang-kala telepon Pak Pendeta, ada yang saya mau tanyakan. Oke, datang hari Minggu, apa yang mau ditanyakan? Sudah terjawab lewat firman Tuhan. Saya tidak tahu masalahnya. Tapi firman Allah yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, dikatakan makan dalam, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Betapa pentingnya kita kalau orang olahragawan berkata tiada hari tanpa olahraga. Tapi bagi kita, mari tiada hari tanpa firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya waktu masih kecil, saya suruh baca mereka Kejadian sampai Wahyu. Karena ini penting. Dengan firman Tuhan, saudara, kita akan memperoleh pengetahuan dan kepandaian. Kita butuh hikmat dari Tuhan menghadapi situasi dunia saat ini. Raja Salomo berkata dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6, dari mulutnya salinan baru datang pengetahuan dan kepandaian. Tapi salinan lama, Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Dari firman-Nya
dari firman Tuhan ini datang pengetahuan dan akal, pengetahuan dan kepandaian. Dalam salinan baru, Amsal 2 ayat 6. Yang ke-6, karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Semua ada di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Saudara, yang terjadi di Israel itu seperti piala berisikan minuman bius, dan Tuhan akan membinasakan orang yang menyerang Israel. Ini bukan politik, tapi firman Tuhan. Sakaria 12 ayat yang kedua dan ayat 9. Yang kedua, bahwasanya aku menjadikan Yerusalem suatu piala berisi minuman bius. Yerusalem dijadikan Tuhan seperti piala berisikan minuman bius bagi segala bangsa keliling, apabila ia sendiri bagi se-Yehuda dan bagi Yerusalem akan baluarti. Baluarti artinya dikepung. Ayat 9. Ayat 9, maka akan jadi pada hari itu juga. Akan jadi pada hari itu juga. Bahwa aku akan membinasakan segala bangsa yang datang menyerang Yerusalem. Tuhan membinasakan bangsa yang menyerang Yerusalem. Sebab itu sementara terjadi, mari firman Tuhan berkata pada malam hari ini, bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. Hal itu sudah dekat, salinan baru, sudah di ambang pintu. Apabila ini semua terjadi dan itu sudah terjadi saat ini, berarti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase pertama di mana Dia akan menjemput gereja Tuhan, sudah dekat. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bermasa bodoh. Jangan kita terbuai dengan keadaan situasi dunia saat ini. Tapi mari kita mau utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sekaliannya itu, Bapak Ibu Saudara? Yang kita makan, yang kita minum, kita pakai, Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Banyak cara Tuhan akan mengadakan apa yang kita butuhkan, asalkan kita utamakan Tuhan. Amin. Nah, cuma sedikit. Sekali lagi, Tuhan tahu kebutuhan kita, asalkan kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mujizat boleh terjadi. Dalam Yohanes 6, hanya 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang yang makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, mujizat terjadi karena Tuhan ada di sana pada waktu itu. Dan salah satu yang membuat terjadinya mujizat karena ucapan syukur. Apa yang ada pada kita syukuri, Bapak Ibu Saudara, mujizat akan terjadi. Yohanes 6 ayat 11. Kemudian Yesus mengambil roti itu. Yesus mengambil roti itu serta mengucapkan syukur. Dia mengucap syukur, baru terjadi mujizat. Lalu membagikan kepada segala orang yang duduk itu. Demikian juga itu, seberapa ikan itu, seberapa banyak yang dikehendaki. Jadi belum langsung terjadi mujizat. Tuhan Yesus mengucap syukur dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Orang makan sampai kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Nah, ini yang jadi masalah karena tidak dicantumkan dalam Alkitab di mana 12 bakul itu. Ada yang katakan karena 12 murid Tuhan, 1 orang 1 bakul. Tapi kalau mau adil, itu harus dikembalikan kepada anak kecil karena dari dia asalnya. Artinya segala pengorbanan kita untuk Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Amin. Jangan kita khawatir menghadapi situasi dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan bedakan. Asalkan kita hidup benar, asalkan kita berbakti kepada Tuhan. Salinan lama jelas, kamu akan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh ke belakang, melihat bedanya
antara orang benar dan orang fasik. Bedanya antara orang yang berbakti pada Tuhan dan yang tidak berbakti kepada Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat. Masa itu kita akan menoleh dan melihat. Bedanya antara orang yang benar dengan orang fasik. Beda antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang berbakti kepada Allah. Antara orang yang berbakti kepada Allah. Dengan orang yang tidak berbakti kepada Allah. Dengan orang yang tidak berbakti kepada Allah. Perbedaan. Sama-sama masuk pada masa yang sukar. Kita akan masuk pada masa yang sukar. 2 Timotius 3:1. Perhatikan hari-hari terakhir. Perhatikan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi sekali lagi bagi kita yang berbakti kepada Tuhan, yang hidup benar pada pemandangan Tuhan, tidak perlu kita takut. Tuhan akan bedakan. Orang yang tidak berbakti akan menuju pada kelaparan. Tapi kita, Tuhan akan memberkati. Sebab itu, apabila semua yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ini akan terjadi peperangan, perdamaian dunia dicabut, akan datang Mesias palsu. Apabila itu terjadi, demikian juga kamu. Pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi, ketahuilah olehmu bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar kasih